Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alpin Motor. Kali ini di sini di depan saya ada satu set full pump, ya, full pump motor Yamaha Mio J, Soul GT dan sejenisnya, ya. Dimana di sini di bagian semua komponen area full pump sudah saya bersihkan, ya. Barangkali teman-teman semua dan kawan-kawan semua yang sangat membutuhkan proses pemasangan atau perakitan di bagian semua komponen area bagian full pump, ya. Di sini takut teman-teman ada yang lupa proses pemasangan kabelnya letaknya di mana saja, ya, dan warna-warna kabelnya. Takut teman-teman dan kawan-kawan lupa, jadi silahkan simak dan tonton video ini, ya. Saya buat tutorial ini untuk pemula. Jadi jika teman-teman dan kawan-kawan yang sudah mahir dalam proses perakitan pemasangan di semua komponen area full pump, terutama di full pump jenis motor ini, motor Yamaha Mio J, Soul GT, ya, dan sejenisnya. Barangkali teman-teman ada yang lupa proses pemasangannya. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorialnya. Proses pemasangan di bagian komponen area full pump motor Mio Soul GT dan motor Mio J dan sejenisnya. Baiklah, langsung saja ke proses perakitan, ya. Proses pemasangan pertama yang perlu kita perhatikan ini, ya, dan di bagian seal ini jangan sampai hilang. Di bagian seal ini jangan sampai tidak terpasang, letaknya ada di dalam sini lebih tepatnya, ya, karena jika tidak dipasang di bagian sini, ya, saya yakin pastikan tekanan full pump akan down, ya, akan turun, akan rendah, tidak sesuai dengan tekanan pada normalnya, ya. Jadi tekanan normal untuk di bagian full pump untuk jenis motor ini yaitu 40 PSI, 41 PSI perkiraan, ya, itu normal. Jika kurang dari 40 atau lebih dari 41 ke atas, misalkan 45 sampai ke 50, itu abnormal, ya, tidak pada semestinya. Ataupun kurang dari 40, misalkan 37, 35, 34, 30, ya, itu kondisi abnormal, tidak pada semestinya. Yang akurat tekanannya yaitu 40 sampai 41 PSI, ya. Baiklah, langsung saja ke proses pemasangan. Pertama yang perlu diperhatikan di bagian ini, ya, kita pasang di bagian sealnya. Lalu kita masukkan seperti ini. Lebih tepatnya seperti ini. Ya. Jadi yang ada dudukan kabelnya, ya. Dudukan kabel konektor ini harus ngadep ke sini. Nah, setelah seperti ini, lanjut kita pasang di bagian sini, ya. Di bagian sini kita pasang. Ya, kita posisikan seperti ini. Lubang ini sejajar dengan ini. Ya, lubang ini sejajar dengan ini.
Kita tinggal tekan saja karena di sini ada kancingnya, 1, 2, di bawah 1. Jadi 3. Kita tinggal tekan seperti ini saja. Klep. Baiklah, setelah masuk seperti ini, lanjut kita pasang di bagian sini. Ya. Tinggal masukin saja, klep. Dan di sini ada penguncinya 2, 1, 2. Ini masukkan ke sini. Dan untuk kabel ini tidak mungkin keliru. Karena di bagian songket konektor ini, yang satu gede, yang satu kecil. Yang satu besar, yang satu kecil. Ya. Yang besar dengan yang besar dan yang kecil dengan yang kecil. Dan untuk di bagian sini, ya, kita masukkan dulu ke sini. Klek. Nah, ya. Yang pertama kita pasang yang kabel merah jambu. Ini. Ya. Yang merah jambu kita taruh di bagian atas di sini. Merah muda. Ya, bukan merah jambu, merah muda. Sama saja merah muda dengan merah jambu. Dek, obeng sing cilik, Dek. Oke, anak-anak. Dan dipastikan di bagian kabel ini harus benar-benar mengunci. Ya. Dan selanjutnya kita pasang yang kabel warna kuning. Kuning yang sudah pudar dan warna merah ini yang sudah pudar juga karena terendam oleh bensin. Terendam oleh bahan bakar. Dan yang terakhir, ini yang berwarna krem. Ya, baiklah saya ulangi lagi. Songket ini, ya, konektor ini yang besar dengan yang besar dan ini yang kecil dengan yang kecil. Ini tidak mungkin keliru. Ya, karena ini sudah yang besar dengan yang besar dan yang kecil dengan yang kecil. Yang kecil dipasang ke yang besar itu nggak mungkin, tidak mungkin masuk, dan yang besar dipasang ke yang kecil itu pasti longgar, ya, tidak kuat. Dan selanjutnya di sini, ya, di sini kabel yang berwarna merah muda ini letaknya di paling atas, ya, dan ini yang berwarna kuning letaknya di tengah, dan ini yang berwarna krem letaknya di paling ujung bawah untuk di bagian dinamo full pump, ya, di bagian rotak lebih jelasnya. Dan untuk di bagian sensor ini, ya, bisa teman-teman lihat yang warna merah muda ini letaknya di bagian sini, ya. Yang kuning letaknya di sini, dan yang krem ini letaknya di sini, ya. Ini sudah selesai, saya kira sudah cukup. Dan selanjutnya kita pasang di bagian sini, ya, di bagian pempes atau di bagian saringan rotak.
Bisa disebut juga di bagian saringan rotak, saringan pompa bensin, saringan full pump, dan juga saringan dinamo full pump. Ini masih satu. Tinggal pasang seperti ini, tinggal dorong. Klek. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu proses pemasangan ke bagian sini. Proses pemasangan ke bagian tangki, di mana sebelumnya tangki ini kotor, jadi sudah saya bersihkan, sudah saya kuras. Selanjutnya pemasangan ini. Nah, untuk pemasangan di bagian karet ini, ya, di sini juga tidak mungkin kebalik, karena di bagian sini, ya, ini besar dan kecil. Yang besar dipasang yang kecil itu nggak mungkin, ya, tidak muat. Dan yang kecil dipasang ke yang besar itu longgar. Jadi intinya seperti ini. Setelah seperti ini, tinggal langsung kita masukkan. Selanjutnya di bagian pengunci full pump, kita masukkan seperti ini. Di bagian ini, ya, coakannya ini letaknya di bagian sini, jangan sampai terbalik, jangan sampai muter posisinya. Pasang bautnya. Baiklah, ini tinggal proses pengencangan. Mungkin videonya cukup sampai di sini dulu, ya. Sekali lagi saya buat video ini untuk pemula, ya, yang belum tahu, apalagi proses pembukaan dan proses pemasangannya lupa di bagian kabel yang sudah saya pasang tadi, ya. Jika teman-teman lupa, bisa lihat, ya, video ini. Baiklah, untuk bagi yang sudah mahir, yang sudah terbiasa dalam proses pembongkaran di bagian full pump, di bagian full pump jenis motor Yamaha Mio J, Soul GT dan sejenisnya, silahkan video saya abaikan saja. Dan jika teman-teman ingin menonton, yang sudah mahir ingin menonton, silahkan saja. Dengan senang hati saya tidak keberatan. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Silakan dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar supaya saya lebih semangat lagi berbagi dan beredukasi. Baiklah, assalamualaikum.